Aku butuh waktu 2 tahun baru bisa lulus masuk pascasarjana. Sekarang usiaku 24 tahun. Aku lulus dalam 1 tahun, umurku 23 tahun. Sepertinya aku yang paling muda, 22 tahun. Wah, adik kecil ya. Masih ada satu teman sekamar lagi. Halo semuanya, saya datang untuk mengantar anak saya sekolah. Bibi, Anda tidak salah masuk kamar kan? Ini mahasiswa S2. Tidak salah kok, Rere saya ini usianya 19 tahun. Sejak SD dan SMP dia selalu loncat kelas. Ditambah lagi nilai S1-nya selalu yang terbaik. Wah, gadis jenius ya. Aku umur 3 tahun sudah bisa menghafal puisi. Umur 5 tahun bisa melukis. 10 tahun sudah mendapatkan honor pertamaku. Mohon bimbingannya ke depan ya. Hah, nanti jam 3 sore ingat untuk pulang ya. Pamanmu sudah menjadwalkan wawancara untuk sebuah drama. Iya, aku tahu. Rere, sore ini kita ada pertemuan dengan para dosen pembimbing. Itu adalah pertemuan penting untuk mahasiswa pascasarjana baru. Aku tidak seperti kalian, aku harus berjuang. Apa katanya, berjuang dengan kita yang bakatnya biasa-biasa saja? Hari ini ada kelas, absensinya sangat ketat. Cepat beres-beres, Rere, kamu tidak pergi. Cari uang dulu saja untuk membalas budi ibuku. Kalau terus begini, kemampuan belajar Rere bisa menurun. Jangan khawatirkan Rere, bisa keluar untuk menyewa rumah sendiri itu rasanya menyenangkan sekali tahu. Benar juga, kita yang orang biasa ini malah mengkhawatirkan seorang anak jenius. Rere sudah beberapa hari tidak kelihatan ya. Dia ikut ibunya masuk ke tim produksi film. Banyak sekali kelas yang dia lewatkan karena sibuk mencari uang di luar. Kalau begitu, bukankah studinya jadi terbengkalai? Kuliah pascasarjana itu tidak bisa lulus cuma dengan bermalas-malasan. Tidak apa-apa, untuk apa kita mengkhawatirkan anak jenius? Dia belajar 2 hari saja sudah lebih cepat daripada kita belajar 1 semester. Benar juga sih. Ujian akhir semester sudah dimulai. Rere masih belum datang juga. Jadwal syutingnya bentrok. Ibunya merasa kalau minta izin sekali saja uang yang dipotong terlalu banyak, jadi tidak sepadan. Anak jenius yang seharusnya bersinar terang malah dipaksa maju oleh keluarganya hingga bakatnya terkikis habis. Wah, kalian datang. Sudah lama tidak bertemu Rere, kami datang untuk melihat rumahmu. Rere, ini materi kuliah yang sudah kurangkum untukmu. Kamu sudah ketinggalan banyak pelajaran. Kalau Rere mau belajar 2 hari saja juga sudah selesai semua. Kalian tidak perlu ikut campur. Sore ini kami ada rapat dengan tim produksi film, jadi kami tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Kami pamit dulu, Bibi. Kamu sudah pulang? Dosen mencari saya untuk bicara, katanya saya mungkin tidak bisa lulus. Nilai mata kuliah utama saya jeblok, saya terlalu banyak bolos kelas. Mulai hari ini, mari belajar. Kamu itu pintar, kalau mau belajar pasti bisa mengejar ketertinggalan. Tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri demi keuntungan sesaat. Waktu umur 3 tahun, ibu saya menyuruh saya tampil membaca puisi. Umur 5 tahun disuruh jualan lukisan. Umur 10 tahun disuruh main film. Semuanya bukan pilihan saya sendiri. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya ibu saya. Kenapa ibumu malah datang ke sini? Asalkan saya tidak menuruti keinginannya, dia akan mengawasi saya tanpa batas. Alasannya selalu demi kebaikan saya. Ini sih abnormal, dia ingin menguasaimu sepenuhnya. Sudah, jangan dibahas lagi. Dia bahkan tiba lebih awal daripada saya. Keinginan mengontrol yang mengerikan. Ayo kita duduk di depan saja. Cukup. Mahasiswa itu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau belajar, silakan keluar. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu sudah berani membangkang kepada ibu. Ibu melahirkanmu dengan gen yang begitu unggul. Tapi kamu malah tidak membalas budi orang tua dengan baik. Pak dosen, Rere sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu duduk dulu dan lanjutkan belajar. Setiap keluarga memang punya masalahnya masing-masing. Andai sejak kecil saya hanyalah orang biasa, apakah ibu saya tidak akan seobsesi ini? Hore, akhirnya lulus dengan lancar. Mari kita pergi makan bersama. Lalu bagaimana dengan Rere? Dia sudah setengah semester tidak kelihatan. Tesis Rere tidak lolos uji eksternal. Ibunya menyuruh dia mencari uang setiap hari. Katanya itu bakat, tapi malah menjadi beban. Sekarang dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya pernah menjenguk Rere karena terus-menerus berada dalam tekanan berat. Dia sekarang menjadi sangat linglung. Tekanan dari toxic parenting sudah cukup untuk menghancurkan semua bakat seseorang. Jika setelahnya tidak mau belajar dan bakatnya habis terkuras, pada akhirnya seseorang akan berakhir tanpa pencapaian apapun. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda,
Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakak pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah, tetapi dalam 1 bulan kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat dimakan. Kopi ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar, enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetika. Aku mau jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Teman-teman, aku sudah bantu mengambilkan seragam kalian. Terima kasih ya. Kamu yang tidur di kasur bawahku ya, Fanny. Fanny? Maya? Kalian saling kenal? Iya. Dia ini teman SD ku, kami sudah lama sekali tidak bertemu. Waktu SD, Fanny bahkan masih suka mengompol loh. Aduh Fanny, aku cuma bercanda, kan baru mulai kuliah, biar suasananya lebih akrab saja. Tidak apa-apa kok. Rere, ku dengar ayahmu itu anggota dewan sekolah ya. Rere, mari ku bantu merapikan tempat tidurmu. Terima kasih ya, tapi sepertinya lebih baik aku rapikan sendiri saja. Barang-barang di toko souvenir ini mahal sekali ya. Aku ingat waktu SD dulu, kamu sampai menangis meminta ibumu membelikan pulpen, tapi pada akhirnya tetap tidak dibelikan. Ah, masa kecil yang malang. Keluarga Fanny cuma jualan jajanan pinggir jalan, jadi ya mau gimana lagi? Bukan begitu, itu kan waktu aku masih kecil. Apa aku bicaranya terlalu belak-belakan ya? EQ ku agak rendah. Tidak apa-apa, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Bagaimana kalau kita pergi makan hotpot? Ah, Rere kan baru saja selesai mandi. Kamar mandi umum di kampus kita itu antrenya lama sekali kalau mau mandi. Sebaiknya kita makan makanan yang santai dan menyegarkan saja. Panas sekali ya, setelah latihan militer badanku rasanya lengket semua. Aku mau mandi dulu. Rere, setelah terkena panas selalu dingin, kamu harus segera mengeringkan badanmu ya, jangan sampai masuk angin. Iya, aku tahu. EQ Maya ternyata cukup tinggi ya. Haji, ini kan musim panas, kok kamu bisa masuk angin? Ini sih bukan lagi soal EQ rendah, ini namanya pilih kasih dan membeda-bedakan orang. Fanny, selamat ulang tahun. Ayo, mari makan kue. Maaf ya Fanny, aku lupa. Kamu tahu sendiri kan kalau aku agak kurang pandai dalam hal bersosialisasi. Tidak apa-apa kok. Rere, ulang tahunmu masih seminggu lagi kan? Ini aku sudah belikan kado duluan untukmu. Terima kasih Maya. Teman-teman, aku dapat juara 1 di kompetisi desain busana. Hari Kamis setelah penyerahan piala, aku yang traktir ya. Ah, kenapa tidak hari Sabtu saja? Lalu, kamu mau ikut atau tidak? Iya deh.
kebetulan sekali aku juga mau merayakan ulang tahunku hari Senin malam nanti. Aku tidak sabar menantikannya. Hari Senin kan juga ada kelas, kamu tidak merasa itu melelahkan? Aduh, kita tidak boleh merusak suasana dong. Ini kan namanya hubungan sosial antar manusia. Hubungan kita berdua kan sangat baik, tentu saja aku bisa bicara jujur begini. Kamu tahu persis kalau akulah yang merasa tidak nyaman sekarang. Kamu itu bukan egonya yang rendah, tapi kamu memang sengaja membeda-bedakan orang. Mereka berdua bertengkar ya. Fani, jadi hari Kamis nanti tetap jadi traktiran? Tentu saja jadi. Kami tidak apa-apa kok. Ada apa-apa? Kamu kan sibuk sekali, jadi tidak usah datang. Siapa juga yang sudah datang? Ternyata tinggi atau rendahnya ego seseorang itu tergantung pada siapa mereka berbicara. Kalian beres-beres asrama ya, Fanny akan pindah ke asrama kalian berdua. Hah, Fanny sudah pindah asrama sampai 3 kali? 1 atau 2 kali mungkin masalah orang lain, tapi kalau sudah 3 kali pasti dia yang bermasalah kan? Kami berdua tidak setuju. Semua sudah sesuai dengan prosedur pindah asrama. Pulang dan beres-beres sana. Sial banget, malah ketemu teman sekamar yang susah diajak kerja sama. Kita buat aturan ketat biar dia tidak betah. Ide bagus. Halo semuanya, namaku Fanny. Sudah kuduga si gila hobi pindah asrama. Kami sudah membuat beberapa aturan. Kebersihan asrama harus dibersihkan setiap hari. Kami ini penderita OCD. Setiap jam 4 sore adalah waktu membaca di asrama kami. Di asrama kami tidak boleh bermalas-malasan di kasur. Pagi hari wajib lari pagi. Malam jam 10 harus sudah tidur. Dia kelihatannya baik-baik saja ya. Kenapa dia harus pindah asrama terus? Fanny, ini yogurt untukmu. Terima kasih. Kenapa kamu sampai pindah asrama 3 kali dalam waktu setengah tahun? Menurut kami, kamu orangnya baik kok. Aku orang baik, bukan berarti aku bisa cocok tinggal di asrama yang bermasalah. Hah? Di asrama yang pertama, durian tidak boleh dimakan di dalam asrama, baunya susah hilang. Aku kan bayar sewa, bebas dong mau ngapain aja. Maya, tempat sampah kan ada di sebelahmu. Kenapa buang sampah kuaci di lantai? Oh, gampang. Besok-besok juga bakal disapu. Orang-orang di asrama pertama sangat jorok dan malas. Lama-kelamaan aku menyadari diriku juga mulai ikut-ikutan menjadi kotor. Aku harus pindah asrama. Tinggal di lingkungan seperti ini hanya akan membuatku semakin buruk. Lalu aku pindah ke asrama kedua. Ternyata teman sekamarku adalah seorang streamer. Ini sudah jam 11 malam. Baru jam 11 malam, siapa juga yang sudah tidur jam segini? Makan mie ini benar-benar bau tapi nikmat. Bisa tidak makannya besok siang saja? Makan malam-malam begini baru terasa mantap. Asrama kedua membuat energiku benar-benar terkuras habis. Nilai-nilaiku pun mulai merosot. Jadi aku memutuskan untuk pindah asrama lagi. Akhirnya aku paham pepatah, ibu pindah rumah 3 kali demi lingkungan yang baik bagi anaknya. Tapi aku merasa kalian berdua sangat cocok denganku. Sering pindah asrama juga bukan masalah besar kok. Itu jauh lebih baik daripada bertahan dan ikut hancur di tempat yang salah. Yuk, mari kita mulai membaca. Hanya dengan mendekati hal-hal yang baik, kita baru bisa benar-benar maju. Tentu saja kita punya hak untuk memilih. 4 sampai 3 detik. Halo sayang, aku lagi keramas nih. Pacarnya Maya posesif banget ya, posesifnya kuat banget. Angkat telepon gak boleh lebih dari 3 detik, serem banget, menakutkan. Sayang, aku beneran di asrama kok, kamu sebutin aja perintahnya, nanti aku fotoin buat kamu. Coba bikin angka 5900. Oke, lihat kan sayang, aku beneran di asrama kok. Kami nggak ngelarang kamu pacaran, tapi kamu itu yang paling kecil di asrama kita, jangan sampai ketipu. Maya, si kodok buduk itu sebenarnya udah kasih ramuan pemikat apa sih ke kamu? Dia bukan kodok buduk. Sini, coba kita lihat. Maya, sejak kapan mata kamu buta? Kalian nggak paham pesonanya dia. Aku mau lanjut keramas dulu. Wah, parah sih. Nggak nyangka teman sekamar kita bucin akut. Hari ulang tahun pacarku udah tiba. Ini hadiah-hadiah yang aku beliin buat dia. Banyak banget. Ini hadiah umur 1 tahun sampai 27 tahun. 27 tahun? Dia setua itu kamu kasih sebanyak ini? Masih waras nggak sih? Kalian nggak boleh ngomong gitu tentang pacarku. Ya udah. Nanti sore mau main ke kota. Kalian mau ngapain? Mau manicure, makan hotpot. Aku nggak ikut ya. Aku udah janji mau ngerayain ulang tahun sama pacarku. Aduh, nggak usah ajak dia lagi deh. Sejak pacaran dia nggak pernah ikut kegiatan kelompok lagi. Yuk kita pergi bertiga aja. Itu Maya kan? Halo, totalnya. Biar aku aja yang bayar. Aku aja hari ini pacarku ulang tahun. Ternyata dia juga cowok parasit. Aku harus lihat sendiri sebenarnya ada apa dengan si kodok buduk ini. Loh, bukannya ini teman-teman sekamarmu? Kebetulan banget ya. Nih, aku udah daftarin member di restoran ini buat kalian. Masing-masing aku isi 2 juta. Kamu ternyata lumayan juga ya. Tetep aja nggak bener. Cek asrama pakai disuruh bikin angka segala. Kamu pikir kamu guru BK? Angka apapun yang aku foto buat dia, segitu juga lah jumlah uang yang bakal dia transfer ke aku. Hah? Tapi hadiah ulang tahun dari umur 1 sampai 27 tahun tadi. Aset pacarku itu triliunan. Aku pakai black cardnya dia kok. Kenapa alur ceritanya nggak sesuai dugaan? Karena ini pertama kalinya kita ketemu. Mall terbesar itu punyaku. Kalian pilih aja apa yang kalian mau. Semuanya gratis, aku yang bayar. Kok tiba-tiba aku ngerasa kamu ganteng banget ya? Pengkhianat, tujuan kita kan biar Maya nggak Aku terluka. udah nyiapin pekerjaan buat Maya. Aku takut pas lulus nanti nggak ada yang nemenin dia. Kalian semua juga ikut masuk aja ya. Wah, makasih ya kakak ipar pacar teman Satu sekamar. lagi, ini ada kunci mobil. Kalian bawa aja kuncinya biar transportasinya lebih gampang. Aku bilang juga apa? Aku tuh bukan bucin, aku tahu. Mulai sekarang kami adalah satpam penjaga cinta kalian. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV, setelah terpilih pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali.
Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan, sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, kapan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok, kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya. Kalau butuh sesuatu, panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja, biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini, aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fanny, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fanny, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fanny terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Bagaimana tekanan pencetannya? Nyaman tidak, Nona? Zaman kapan ini kok masih ada yang bawa pelayan ke sekolah? Apakah ini kamar 403? Iya. Katakan padanya dia datang terlambat. Kamu datang terlambat. Baru saja Nona membelikan kami banyak hadiah. Semuanya ditaruh di tempat tidur. Nona tidak suka ada orang lain yang berisik saat dia tidur. Barang-barang Nona sangat mahal. Jangan asal menyentuhnya. Kalian berdua ini kenapa sih? Memangnya tidak kelihatan mereka telah terpikat oleh pesona kepribadianku? Pasti karena kekuatan uang kan? Bau apa ini? Kok bau sekali? Ini mie bekicot, ditambah pedas dan ekstra bau. Ayo coba sesuap. Aduh, jauhkan itu, jauhkan. Kamar ini jadi tidak bisa ditinggali. Nona, jangan marah, jangan marah. Aku mau tidur. Siap. Siapa yang mau mematikan lampu dapat 200.000. Aku. Sekarang baru jam 8:30. Nona, jam biologismu ini agak tidak masuk akal ya. Dan ini ayahku cuma memberi uang saku 80 juta. Suasana hatiku buruk, jadi harus tidur awal. Ada tirai tempat tidur. Lagi pula aku masih harus belajar. Fanny, mulai sekarang matikan lampu jam 8 tepat. Awas kamu ya. Pesta ulang tahunku besok mulai jam 3 sore. Bagaimana kalau aku pakai baju ini? Cantik banget, benar-benar mirip artis. Terlalu cantik. Tidak ada satupun orang di sekitarnya yang jujur. Kasihan sekali. Kutu buku, bagaimana menurutmu? Baju ini membuat kulitmu kelihatan gelap dan juga tidak terlihat sangat kuno. Asal bicara saja. Sini, lihat sendiri di foto. Apakah ini benar-benar bagus? Jelas-jelas ini tadi kelihatan jelek. Kenapa kalian berdua tidak jujur? Karena mereka takut donatur besar seperti kamu tidak mau membiayai mereka lagi. Bukan begitu. Tidak, Nona, jangan marah. Fanny, besok ulang tahunku. Kamu datang ya. Lihat besok saja ya. Kalian berdua tidak usah datang lagi. Halo Pak, kita sudah 3 tahun tidak bertemu. Di hari ulang tahunku ini Papa masih belum bisa pulang juga. Iya, aku tahu. Ternyata Maya cukup kasihan juga ya.
Besok aku temani kamu merayakan ulang tahun. Kalau begitu, ayo pergi ke villa pribadi yang dibelikan ayahku. Besok aku akan belikan kamu banyak barang. Bisa-bisanya aku merasa kasihan padanya. Kamu yang baru ya? Silakan duduk di sini. Terima kasih. Tim 1, ayo rapat. Dia itu anak perempuan bos perusahaan kita. Jangan so akrab dengannya. Apakah dia sudah melupakanku? Setelah pulang kerja, semuanya silakan ambil mie kicot ya. Ketua tim Maya yang traktir. Wah, ekstra bau dan ekstra pedas. Kamu masih ingat? Demi kamu, aku sampai mentraktir seluruh perusahaan loh. Kutu buku, malam ini main ke villa pribadiku yuk. Aku sudah beli banyak buku. Kamu sekarang sampai beli buku juga. Sahabat sejati yang saling menghargai dari lubuk hati terdalam jauh lebih berharga daripada memiliki banyak teman biasa. Hai, aku sudah kembali. Yang imut ini namanya Rere, yang keren ini namanya Maya, yang rambutnya panjang ini namanya Tina. Aku ini Fanny, jangan sampai ketahuan. Fanny, kamu tidak apa-apa? Iya, baru saja libur musim dingin kok pulangnya jadi aneh begini. Mereka tidak tahu kalau aku bukan Fanny yang asli. Aku hanyalah pemeran pengganti yang dilatih oleh ibuku. Bu, ibu menyuruhku datang ke kota untuk menemanimu jadi penjaga asrama ya. Apa kamu mau sekolah di sini? Mau sih, tapi kita kan nggak punya uang. Di kamar 403 ada seorang gadis yang wajahnya mirip sekali denganmu. Namanya Fanny, putri orang terkaya di kota ini. Kesehatannya buruk, kamu bisa menggantikannya sepenuhnya. Tapi kelihatannya kami sangat berbeda, apa bisa? Aku akan melatihmu untuk menjadi dia. Bagaimana kalau dia kembali? Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Ini kartu kredit hitamnya. Belajarlah cara menghabiskan uang adalah pelajaran pertama. Hari ini aku yang traktir makan masakan Jepang. Kalian pilih saja tempatnya. Memang benar-benar nona muda kaya, sungguh berwibawa. Rata-rata harganya harus di atas 500.000 per orang. Pergi ke tempat favoritmu saja tidak bisa. Tempat favoritnya yang mana ya? Ibu tidak melatih bagian ini. Itu kalian cari saja yang lain. Asalkan ditraktir, oke saja. Ibu bilang Fanny yang asli itu boros. Aku harus belajar menghamburkan uang. Ini semua contoh tulisannya. Berhenti jika aku bilang berhenti. Sudah cukup, berhenti. Aduh, capek sekali. Langkah selanjutnya, meniru kepribadiannya. Aku tidak bisa. Lupakan kata tidak bisa itu. Fanny adalah orang sangat sombong. Kamu harus belajar memiliki temperamen yang buruk. Maaf. Panggil manajer kalian ke sini. Biaya layanan yang kubayar jadi sia-sia. Si nona besar itu ya benar-benar pemarah. Peniruan karakter berhasil. Rasanya si Fanny sengaja sekali. Pakaianmu itu sangat mahal kan? Bagaimana ini? Apa mau dicuci di mesin cuci umum asrama saja? Tentu saja dibawa pulang. Mulai sekarang, semua bajumu harus dibawa pulang untuk dicuci. Fanny asli punya tanda lahir berbentuk daun di lengannya. Kamu harus buat satu yang mirip. Apa perlu sampai begitu? Kamu pikir teman sekamarmu bodoh? Kamu tidak boleh ketahuan. Rayakan kelulusanku, ayo makan kue. Terima kasih Rere. Apa kue mangganya enak? Enak. Setelah makan, ayo kita mandi bareng. Aku tidak ikut. Rere sedang mengujiku. Aduh, maaf ya. Ada tanda lahirnya. Untung ibuku mengerjakannya dengan teliti. Rere, kalau dia tidak ikut, ayo kita berangkat. Si Fanny alergi mangga. Aku sudah sembuh. Kamu ketahuan, Fanny yang asli itu alergi lemon. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Tentu aku tidak akan membongkarmu karena aku juga bukan Rere yang asli. Mulai sekarang kita saling menutupi ya. Buka pintunya, buka, aku ingin keluar. Aku bukan Fanny yang asli, aku hanya berpura-pura menjadi putri dari orang terkaya. Di kamar 403 ada seorang siswi yang wajahnya mirip sekali denganmu. Dia putri dari orang terkaya di sini. Kamu benar-benar bisa menggantikan posisinya. Putri kaya palsu, gampang banget ketawanya sama aku. Aku juga bukan Rere. Aku ini hasil didikan ibuku. Mulai sekarang aku yang akan menggantikan ibumu untuk melatihmu. Begitu kamu mendapatkan harta warisannya, aku mau bagian 500 miliar. Lalu di mana putri kaya yang asli? Dia ada di mana itu gak penting. Yang penting adalah pelatihan mautmu akan segera dimulai. Pelatihan apa? Menguasai semua keahlian yang dimiliki Fanny yang asli. Kamu baru bisa dibilang sukses kalau kedua teman sekamarmu itu tidak menyadari rahasiamu. Dia pernah memenangkan penghargaan di kompetisi desain baju. Putri kaya yang asli itu sangat serba bisa. Tapi aku nggak bisa. Ya belajar. Bagus sekali, kemajuanmu cepat juga. Kemampuan segini sudah cukup buat menghadapi dua teman sekamarmu yang bodoh itu. Menghadapi mereka berdua mah urusan kecil. Fanny, lihat nih, celanaku robek ada lubangnya. Bisa tolong bantu aku perbaiki nggak? Untung saja aku baru belajar keahlian ini. Sini, kasih ke aku. Nih Maya, besok-besok kalau ada celana rusak kayak gini langsung buang aja. Nanti aku beliin yang baru. Aduh, nggak usah. Lagian kan ada kamu si desainer busana di sini. Ngapain juga buang-buang uang? Parfummu sudah habis ya. Kok belakangan ini nggak wangi lagi?
Nanti sore kita pergi berenang yuk. Pas banget sekalian biar Fanny ngajarin kita gaya katak. Aduh, aku nggak bisa berenang. Baju renangnya kan belum sampai, baru minggu depan sampainya. Ya sudah deh, yuk pergi. Aku takut air, aku pernah tenggelam di sungai dulu, aku tidak bisa. Buang kata tidak bisa itu. Fanny saja sudah bisa berenang dari umur 5 tahun. Apa kamu mau rahasiamu terbongkar di pelajaran berenang minggu depan? Menjadi nona kaya itu memang tidak mudah. Turunlah sana. Rere, Semangat. aku sudah berenang 2 putaran. Bagus, kamu lulus. Hari ini kita belanja. Toko ini adalah tempat yang sering dikunjungi Fanny. Semua orang di sini mengenalnya. Yang harus kamu lakukan adalah jangan sampai pelayan toko tahu kalau kamu itu palsu. Aku tidak berani, aku bahkan tidak tahu pakaian jenis apa yang disukai Fanny di toko ini. Kalau hal seperti ini saja tidak bisa, bagaimana kamu bisa kembali ke rumah orang terkaya tanpa ketahuan? Fanny itu orangnya temperamental dan sangat arogan. Nona besar, Anda akhirnya datang juga. Bungkus semua model baru yang ada di toko kalian untukku. Baik, cepat-cepat. Nona, Anda ingin model yang seperti apa? Apa telingamu itu cuma pajangan? Atau kamu sudah tuli? Aku mau semuanya. Sifatnya masih tetap pemarah ya. Demi performa penjualan, aku rela berlutut di hadapannya. Cepat bungkus. Bagus sekali, sukses. Sekarang kita bisa membiarkan teman sekamar kita mengujinya. Kamu tidak akan membuat kesalahan lagi. Teman-teman, ini baju yang aku belikan untuk kalian. Ini dari toko favoritmu itu kan? Mahal sekali. Kami berjanji akan setia mengikutimu, Nona besar. Saat kamu kembali ke rumah orang terkaya di liburan musim panas nanti, ingat 500 miliar bagianku ya. Iya, aku tahu. Aku ingin keluar. Mereka datang membawakan makanan untuk kita. Dua orang palsu di asrama itu setiap hari berakting di depan kita. Melihat mereka pura-pura saja rasanya melelahkan. Hampir terlambat kerja. Aku hampir sampai, aku lagi nunggu lampu merah nih. Oke, lantai 6 ya, langsung naik aja. Gimana cara buka gerbang komplek kelas atas begini ya? Zaman sekarang ternyata masih ada orang yang nggak tahu cara buka gerbang kompleks. Aku salah buka gerbang ternyata. Aku di gedung sebelah, kamu mau masuk? Makasih kak, ini pertama kalinya aku ke kompleks mewah begini, memalukan banget ya. Enggak lah, itu tandanya desain kunci dari pengembangnya aja yang keruwetan. Apanya yang memalukan? Dulu aku juga sering ngalamin momen canggung saat ngelakuin sesuatu untuk pertama kalinya. Haji, Fanny, tebak siapa yang lagi kangen sama kamu? Mana aku tahu, perutku lapar nih. Yuk kita makan. Boleh sih, tapi ini kan sudah jam 11 malam. Kamu bercanda ya? Kafe itu kan nggak pernah tutup. Aku mau sekalian manicure. Aku juga mau. Oh, ternyata ini restoran hotpot 24 jam. Ayo jalan, kalau kemalaman nanti antri. Aku mau cola pakai es dan lemon. Aku samain kayak kamu aja. Fanny, nanti pakai kartu mahasiswa kamu ya buat bayar. Makan hotpot harus lihat kartu mahasiswa juga. Masa kamu nggak tahu kalau mahasiswa dapat Usaha diskon? kerasku biar nggak kelihatan baru pertama kali kesini gagal total. Fanny, kita beli kopi di depan yuk. Katanya di sini mahal banget. Gimana caranya pesan biar nggak kelihatan norak ya? Aku samain kayak kamu aja. Kamu pesan duluan deh. Es americano 2 ya. Rasanya kayak orang yang kurang wawasan. Makanya sering ada momen pertama kali yang rasanya enggan buat diakui. Pahit banget. Kamu belum pernah minum sebelumnya. Makanya kita semua pasti pernah merasa malu karena baru pertama kali mencoba sesuatu. Rere, katanya kamu masih di jalan. Sebenarnya aku nggak tahu cara buka gerbang kompleks rumahmu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kan aku bisa turun buat jemput. Waktu pertama kali pindah ke sini, aku juga nggak tahu cara bukanya kok. Fanny, ini cuma tempat makan hotpot kok. Tempat makan di kampung halamanmu bahkan belum pernah kami coba sama sekali. Jadi kalau soal mencoba makanan lain, kita semua juga baru pertama kali kok. Ini nggak membuktikan apa-apa. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tos dulu. Cheers. Lagian masih bakal ada banyak hal pertama kali lainnya yang harus dicoba kan? Sebenarnya ini pertama kalinya aku ke Starbucks. Luar biasa banget kan? Lah, kamu masih mending daripada aku. Waktu pertama kali kesini, aku malah berantem sama pelayannya gara-gara kopinya pahit. Kukira kopinya sudah basi. Aku juga belum pernah makan steak. Aku juga belum. Jadi sebenarnya tingkat kematangan steak itu ada berapa macam sih? Kamu pernah naik pesawat? Aku belum pernah nih. Ternyata kita bisa melangkah maju dengan berani dan mencoba lebih banyak hal baru meskipun di saat yang sama kita merasa takut. Dadah. Hai sih, siapa tuh yang lagi kangen kamu? Waktu kecil, setiap kali bersin, aku selalu menebak-nebak siapa yang sedang merindukanku. Aku sudah menebak banyak orang, tapi tidak pernah menyangka kalau orang itu adalah diriku yang sekarang. Ya sudah, mari kita jujur-jujuran. Aku sebenarnya dari dulu selalu punya orang yang kusukai. Kamu suka siapa? Kamu duluan yang bilang kamu suka siapa? Lagian kalian berdua kan sama-sama kalah taruhan. Bagaimana kalau kalian mengatakannya bersamaan saja? Vino, kamu juga suka Vino? Aku dan sahabat terbaikku menyukai cowok yang sama. Aku sendiri sangat biasa-biasa saja. Kondisi keluargaku juga kurang mampu jika dibandingkan dengan Tina. Fanny, nanti sepulang kuliah mau pergi ke bistro yang baru buka itu tidak? Margarita di sana enak banget loh. Margarita apa? Fanny, kamu memenangkan penghargaan di kompetisi. Maju ke depan dan ceritakan tentang konsep desainmu. Sudahlah, saya hanya sedang beruntung saja.
Kalau begitu Tina, kamu saja yang maju. Baik. Lagi pula, sejak awal aku dan Vino memang tidak mungkin bersama. Fanny, aku menyatakan perang persaingan sehat denganmu. Tidak perlu, Tina. Aku tidak berniat bersaing apapun denganmu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku, Tina, tidak pernah butuh siapapun untuk mengalah padaku. Kelompok kita masih kekurangan anggota nih. Vino, ayo bergabung dengan kelompok kami. Boleh saja, aku sudah menyelesaikannya. Nanti saat kita rapat, kita bisa buat PPT-nya bersama. Oh, Fanny bilang dia yang akan membuatnya kok. Mana boleh begitu, bagaimana bisa membiarkan dia mengerjakannya sendirian? Kalau begitu, nanti mau makan bersama. Bahan-bahan materi milik kita berdua sudah siap. Kita sudah bisa mulai membuat PPT-nya. Kalau begitu, sebentar lagi kita ke perpustakaan bersama ya. Kamu kerjakan semuanya sendiri saja ya. Nanti malam aku ada janji kencan dengan orang lain. Maaf ya, lain kali aku traktir makan sebagai gantinya. Fanny, kasihan banget ya. Barang-barangmu ini paling banyak cuma dihargai 10.000 ya. Kok murah banget, Bang? Ini kan bukan pertama kalinya aku menjualnya ke Abang. Bisa tidak? Fanny, Tina, Vino. Kebetulan sekali, Fanny. Aku dan Vino mau pergi makan, mau sekalian. Tidak usah, tugas kuliahku masih belum selesai. Ya sudah, 10.000 Bang. Aku pergi dulu ya. Sepertinya Tina benar-benar menganggapmu sebagai saingan. Kelompok Fanny, Tina, dan Vino, sebentar lagi siapa dari kelompok kalian yang akan maju untuk presentasi? Tentu saja, Fanny. Benar, PPT-nya kan dibuat oleh Fanny. Bagaimana ini? Aku belum pernah maju ke atas panggung sebelumnya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, kelompok Fanny. Hebat banget kamu, baru pertama kali maju ke panggung tapi presentasimu bagus sekali. Ah, tidak kok, aku hanya kebetulan lebih menguasai materi PPT-nya saja. Ayo jalan. Tina, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Vino juga ada yang ingin dikatakan padamu. Fanny, aku menyukaimu. Karena ibu penjaga asrama tangannya pernah cedera, Fanny jadi sering membantunya menjual rongsokan. Bantuan itu sudah berjalan selama 3 tahun. Dia begitu baik hati. Kenapa aku merasa Fanny kelihatan tegang banget ya? Tenang ya, aku tahu kemampuan dia. Dia hanya butuh seseorang untuk mendorongnya maju. Malah bengong saja, cepat terima. Dari dulu aku sudah tahu kalau kamu suka Vino. Dasar penakut. Padahal dirimu sendiri penuh dengan kelebihan, tapi selalu saja merasa kurang percaya diri. Kalau begitu, kita berdua masih berteman baik kan? Tentu sajalah. Sebenarnya, akulah si penakut yang sesungguhnya. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali. Maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh. Memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk Biar stok. aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya. Aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu. Ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru.
Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Apakah Fanny ada? Tidak ada. Bisa tidak sih Fanny mengurus pacarnya itu? Ada apa? Pacarnya menyukaiku, kalian tidak bisa melihatnya. Tidak mungkin, pacarnya memang baik. Siapa yang tahu kalau dia memacari Fanny hanya agar bisa mendekatiku. Hari ini perpustakaan dia sengaja mencari kesempatan untuk menyentuh fisikku. Kak, kalau sakit itu berobat, apakah kejadiannya memang seperti itu? Aduh, barangnya terlalu banyak. Aku angkat kaki sedikit untuk mengurangi beban, tidak sengaja menyenggolnya. Ingin melakukan kontak fisik denganku, trik murahan. Kamu itu ya terlalu bucin, cuma tidak mau mengakui saja kalau cowokmu itu menyukaiku. Tolong deh, bisa tidak kamu periksakan penyakit halumu itu? Bumi itu berputar mengelilingi matahari, bukan mengelilingimu. Kalian hanya iri padaku. Hari ini di lapangan olahraga mereka terus-terusan melihatku, bahkan kakak Kiki juga menatapku. Iya, dia kan masih patah hati. Aku ternyata bisa membuat dia jatuh cinta lagi. Ah, pesonaku ini. Cara berpikir yang aneh. Tunggu dulu, di dinding pengakuan juga ada postingan tentangmu. Sudut foto ini jelas-jelas foto selfie. Siapa juga yang mau memposting foto selfie orang lain untuk mencarinya? Aduh, foto kakak ini saking populernya sampai viral di luar lingkaran kita. Kalian tidak paham. Aku pernah melihat avatar akun yang memposting pengakuan ini. Itu kan akun alternatif milikmu sendiri. Penyakit halu. Fanny, lihat deh, dia diam-diam memotretku. Orang itu lagi selfie, tidak ada yang sengaja memotretmu. Aku suka kalau kamu mengejarku. Aku mengejarmu, teman, aku bahkan tidak kenal kamu. Aku yang melihatnya saja merasa malu. Kalau mau foto bersamaku, kita foto saja terang-terangan. Hei, aku benar-benar tidak kenal kamu loh. Jual mahal ya, boleh juga. Kamu berhasil menarik perhatianku. Ih, apa sih? Parah, menderita delusi cinta stadium akhir. Kalian lihat kan, dia sengaja mengulur waktu denganku. Iya, terserah kamu saja. Apakah aku secantik itu hari ini? Aku pergi ke asrama cowok untuk mencegah cowok yang kemarin, tapi dia langsung lari terbirit-birit. Malu-malu kucing dia. Kamu yakin dia malu, bukan karena takut? Iri padaku, bisa dimaklumi. Mas kurir makanan juga sepertinya menyukaiku. Bahkan Mas kurir pun tidak lolos dari kehaluannya. Mas kurir mengirim pesan pribadi padaku. Kamu sudah tidak tertolong lagi. Dia pergi ke lapangan olahraga lagi untuk menebar pesona. Bukan, dia berturut-turut pergi ke asrama cowok untuk mencegat orang sampai akhirnya dilaporkan. Dosen pembimbing memanggilnya untuk bicara. Dia malah bilang dosen pembimbing juga menyukainya, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Benar-benar delusi stadium akhir. Sekarang dia sepertinya dipaksa pulang ke rumah untuk diskors. Dipulangkan ke rumah, jangan-jangan dia bakal mengira dosen pembimbing ingin bertemu dengan orang tuanya.